Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Bersama saya, Bung Ajex. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi sedikit tutorial dengan judul bagaimana kita membuat kuesioner di Google Form dengan mudah dan gampang dipahami. Sengaja saya membuat judul ini karena kuesioner ini sering kita temui dalam kehidupan kita, terutama buat tugas-tugas para mahasiswa-mahasiswi yang melakukan penelitian, banyak yang berhubungan dengan kuesioner. Sebelum saya menuju ke pembahasan, apabila video ini sangat berguna atau membantu buat teman-teman, dimohon sekiranya bisa subscribe, like, komen, dan share video saya ini agar saya lebih bersemangat dalam membuat video-video tutorial selanjutnya. Oke, kita mulai saja teman-teman. Langkah pertama, kita buka dulu sebuah tab baru pada Google. Baik kita mau buka pada Chrome, Mozilla, Internet Explorer, terserah kita saja. Sebelum kita memulai, pastikan PC kita atau laptop kita terhubung atau koneksi dengan jaringan internet. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita membuka tab baru, Google Chrome, pastikan bahwa akun kita sudah terhubung. Akun Google berupa akun Gmail. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa ini sudah saya terhubung dengan akun Google. Jadi kita harus terhubung dulu dengan akun Google kita masing-masing. Berikutnya kita masuk ke Gmail. Perhatikan arah mouse saya. Saya perbesar dulu biar jelas. Jadi kita masuk ke Gmail di sini. Biar saya perbesar dulu. Setelah Gmail sudah terbuka, kita masuk ke sini teman-teman, di aplikasi Google ini. Perhatikan mouse saya. Lalu di sini kita memilihnya Drive. Oke, setelah Drive sudah terbuka, kita memilih baru. Karena ini formulir baru yang kita mau buat, jadi kita pilih baru di sini. Kita pilih lainnya. Nah, di sini kan ada beberapa tampilan di sini, ada Google Gambar, Google Map, Google Site, Google Jamboard, script Google Apps. Sedangkan ini kan yang mau kita carikan, yang mau kita buat, yang mau kita buat di sini kan Google Form. Berarti yang di sini teman-teman. Kita pilih Google Formulir. Kita menunggu sementara loading. Tampilannya seperti ini. Di sini ada tertulis formulir tanpa judul. Jadi yang pertama kita kasih judul dulu di sini. Misalnya di sini judul yang mau saya buat, contohnya saja tanggapan. Saya kasih huruf besar saja. Tanggapan konten YouTube saya. Ini hanya sebagai judul saja. Jadi terserah kita mau kasih judul apa. Setelah itu di sini kita isi deskripsi. Deskripsinya di sini terserah kita mau isi apa. Kita juga bisa copy paste dari Microsoft Word atau juga bisa kita isi manual. Contohnya di sini saya isi manual. Misalnya yang ingin saya isi bagaimana tanggapan Anda. Contoh saja ini adalah deskripsinya. Setelah itu di sini ada beberapa menu. Saya perbesar saja.
Setelah kita isi judul dan setelah kita isi deskripsi, tergantung pilihan kita di sini. Jika kita ingin melanjutkan ke pertanyaan, langsung ke pertanyaan, langsung saja kita isi di sini pertanyaan yang mau kita isi. Jika kita mau import pertanyaan, apabila pertanyaan sudah kita ketik atau kita simpan di Microsoft Word atau di Paint, kita bisa memilihnya di sini, import pertanyaan. Kemudian yang menu berikut ini ada tambahkan judul dan deskripsi. Nah, ini jika kita ingin menambahkan judul lagi. Contohnya saya klik di sini. Anggaplah ini judul pertama, ini judul kedua, ini deskripsi. Jadi sesuai dengan keinginan kita saja. Kemudian yang berikut, menu berikut ini tambahkan gambar. Tambahkan gambar ini apabila kita ingin menambahkan gambar pada judul kita ini. Menu berikut tambahkan video, sama saja dengan tambahkan gambar. Yang menu berikut ini adalah tambahkan bagian. Tambahkan bagian di sini jika kita ingin menambahkan bagian, artinya beberapa judul. Misalnya ini judul pertama ini, kalau kita ketik di bawah sini, maka ini judul bagian kedua. Tergantung kita mau isi judul apa, deskripsinya apa, sesuai dengan selera kita masing-masing. Baik, di sini karena saya ingin langsung ke pertanyaan, langsung saja saya isi di sini pertanyaan tanpa judul. Oke, setelah itu tinggal saya isi pertanyaannya. Misalnya di sini yang ingin saya isi, contohnya bagaimana bagaimana tampilan video. Berikut kita masuk ke opsinya. Di sini teman-teman lihat. Setelah kita isi pertanyaannya, pertanyaan pertama ini, jadi opsinya kita mau buatnya seperti apa. Di sini ada beberapa pilihan teman-teman. Jadi pilihan pertama, kalau kita memilih jawaban singkat, maka di sini akan muncul teks jawaban singkat. Artinya bahwa si responden ini nanti meminta untuk mengisi jawaban singkat. Kemudian menu berikut ada paragraf. Nah, paragraf ini pada dasarnya sama dengan jawaban singkat. Artinya si responden ini diminta untuk mengisi jawaban dalam bentuk paragraf. Kemudian menu berikut ada pilihan ganda. Nah, pilihan ganda ini apabila si responden ini kita meminta untuk mengisi pilihan ganda. Dan pilihan ganda di sini tergantung kita mau ngisinya ada berapa. Contohnya di sini ada 2. Kalau mau tambahkan, tinggal tambahkan lainnya, tergantung keinginan kita. Kemudian yang berikut ada kotak centang. Nah, di sini kotak centang ini, si responden ini kita meminta untuk mencentang. Tinggal kita tambahkan di sini, mau centang beberapa opsi, terserah dengan keinginan kita. Menu berikut di sini ada down draft, ini jarang dipakai, saya lewat saja. Kemudian ada upload file. Upload file di sini artinya kita meminta si responden ini untuk mengupload jawaban yang kita inginkan. Kemudian menu berikut ini ada skala linier. Jika kita ingin meminta responden untuk memberikan jawaban dalam bentuk skala linier. Jadi contohnya skala linier itu tampilannya gini. Nah, ini ada kita bisa memilih dari nomor 1 sampai nomor berapa, itu tergantung dari keinginan kita. Contohnya di sini saya memilihnya 10. Oke, setelah itu kita duplikasikan. Nah, bentuknya seperti ini, skala linier. Itu maksud dari skala linier. Saya balik aja. Oke. Yang berikut kisi pilihan ganda. Kisi pilihan ganda di sini apabila kita ingin meminta responden untuk memberikan jawaban dalam bentuk pilihan ganda. Contohnya baris 1, baris 2, baris 3, baris 4.
duplikasikan. Nah, gini. Jadi dalam bentuk pilihan ganda. Kemudian yang berikut petak centang, kotak centang. Yang berikut tanggal, yang berikut waktu. Ini sama saja dengan fungsi-fungsi di atas. Ini apabila ingin meminta responden memberikan jawaban dalam petak kotak centang. Ini meminta responden mengisi tanggal atau meminta responden mengisi waktu. Baik. Contohnya di sini saya ingin meminta responden untuk memberikan jawaban dalam bentuk pilihan ganda atau kotak centang lah. Saya tinggal pilih di sini, lalu saya isi. Misalnya bagaimana tampilan video. Contohnya jelas. Yang kedua kurang jelas. Ini sebagai contoh saja teman-teman. Misalnya yang berikut buram. Misalnya berikut sangat buram. Jika kita ingin melanjutkannya, kita tinggal tambahkan saja. Setelah itu di sini ada kode di sini, ada kode wajib diisi. Apabila kita centang di sini, kita hidupkan wajib diisi, berarti artinya bahwa pertanyaan ini harus wajib diisi. Jika responden tidak mengisinya, berarti dia tidak akan bisa melanjutkan ke jawaban berikut. Oke. Jika kita ingin melanjutkan pertanyaan kedua, di sini kita tinggal mengisi duplikasikan. Jika ingin merubah atau menghapus, di sini ada menu hapus. Misalnya saya ingin melanjutkan, tinggal duplikasikan. Nah, duplikasikan ini berarti dia melanjutkan ke pertanyaan kedua dengan bentuk pertanyaan dan jawaban yang sama. Tinggal di sini kita bisa merubahnya. Misalnya di sini bagaimana suara video. Oke. Kemudian di sini saya ingin responden memberikan jawaban dalam bentuk jawaban singkat. Tinggal saya ketik. Oke. Berarti di sini harus jawaban singkat. Respondennya harus mengisi dalam jawaban singkat. Dan kode di sini wajib diisi. Artinya bahwa responden harus mengisi jawaban. Jika dia tidak mengisi jawaban, maka dia tidak akan bisa melanjutkan ke pertanyaan berikut. Oke, untuk melanjutkan pertanyaan berikut, di sini tinggal duplikasikan. Misalnya pertanyaan berikut bagaimana misalnya di sini durasi. Oke. Lalu di sini saya ingin meminta responden untuk mengisinya, memberikan jawaban dalam bentuk misalnya kotak centang. Oke, tinggal saya isi aja di sini. Misalnya 1 menit. Di sini 2 menit. Kemudian berikut 3 menit. Kemudian berikut 4 menit. Dan seterusnya. Setelah selesai kita duplikasikan. Nah, tampilan dari kotak centangnya seperti ini. Kemudian untuk berikut misalnya pertanyaan bagaimana awal video. Misalnya di sini saya ingin responden mengisinya dalam bentuk upload file. Berarti di sini yang dia minta, berarti kita mengizinkan responden untuk mengupload file ke drive. Artinya drive yang saya sedang gunakan ini. Lanjutkan. Kita tunggu. Nah, di sini dia ada minta izinkan hanya jenis file tertentu. Jumlah maksimum file tergantung, terserah kita. Misalnya di sini saya isi 5. Ukuran file maksimal terserah, misalnya di sini saya isi 100 MB. Oke, setelah itu duplikasikan. Nah. Jadi begitu teman-teman, saya hapus saja. Jadi begitu cara membuat kuesioner di Google Formuling. Jadi untuk bentuk jawaban dari responden itu ada
berbagai macam di sini, terserah dengan keinginan kita saja. Mau kita bentuk dalam bentuk kotak centang, mau jawaban singkat, mau dalam bentuk lain-lain, semuanya ada di penjelasan di dalam formulir ini. Kemudian mau kita buat 2 judul, 3 judul, terserah saja. Oke. Jika kita ingin melihat tampilan dari ini, apabila anggaplah ini sudah selesai saya buat, jadi saya ingin melihat tampilan di sini, saya bisa melihatnya di sini. Ada di sini namanya plat tinjau, teman-teman. Saya zoom aja. Oke. Ada gambar mata ini plat tinjau. Sedang loading. Oke. Nah, nanti kuesioner saya ini bentuknya seperti ini. Oke, setelah kita yakin udah selesai di sini, tinggal kita kirim. Artinya gini teman-teman, setelah kita mengisi pertanyaan, jawaban, bentuk jawaban, sebelum kita kirim, kita lihat dulu tampilannya. Di sini, ini sudah saya lihat tampilannya seperti ini. Apabila kita sudah yakin udah benar dan udah oke, kita tinggal kirim. Nah, di sini dia meminta kirim, di sini kan belum bisa. Kenapa di sini belum bisa? Karena kita belum mengisi responden ini. Contohnya di sini saya isi. Bagaimana tampilan video? Jelas. Bagaimana suara video? Dia meminta jawaban singkat, saya isi oke. Bagaimana durasi video? Saya isi 1 menit. Lalu saya kirim. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Jadi tanggapan yang tadi saya kirim, itu kita lihatnya di sini teman-teman, jawaban singkat. Nah, jawaban singkat ini bentuknya seperti ini. Jadi, setiap responden yang mengisi, dia akan munculnya di sini. Berapa persen, berapa persen, berapa persen. Jadi begitu teman-teman. Selanjutnya kita bagikan responden ini ke media-media sosial, ke yang membutuhkan, artinya ke responden yang ingin kita tujukan. Jadi caranya begini, saya perbesar dulu. Jadi di atas ini ada menu kirim di sini, kita bisa lihat. Lalu kita tinggal klik kirim. Kita pindahkan ke sini, ini yang ada gambarnya ini. Nah, ini linknya. Ini linknya teman-teman. Saya blok, oke. Tinggal kita salin. Nah, setelah kita salin, terserah kita mau bagikan ke grup WhatsApp, ke Facebook, Instagram, untuk ke responden-responden yang ingin menanggapi kuesioner kita. Jadi begitu teman-teman, saya rasa caranya mudah sekali. Nah, di sini juga ada yang saya lewatkan. Di sini juga bisa kita menggantikan temanya. Di sini ada, di atas ini ada sesuaikan tema. Terserah kita mau pilih yang mana, sesuai dengan keinginan kita. Jadi tergantung pada selera masing-masing teman-teman. Oke, saya kira cara membuat kuesioner itu mudah sekali dan sangat gampang. Dan bentuknya, kemudian bentuk jawabannya, itu semua tergantung dari apa yang ingin kita buat. Saya rasa cukup untuk video saya kali ini. Jika kurang jelas atau kurang ini, boleh bertanya pada kolom komentar. Sekian, semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat.